lagi dalam Sumatera Selatan hari ini. Kali ini bersama saya Ari Ekasari dalam edisi Sumsel hari ini. Oke, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Hai semuanya teman-teman Chandra di Muka TV dan juga teman-teman Stisifpol Chandra di Muka maupun yang menonton pada hari ini ya. Jadi bercerita mengenai perjalanan karir di dunia pertelevisian. Sebenarnya kalau minat ini sebenarnya udah dari zaman sekolah. Mbak itu memang cinta akan dunia seni ya. Nah, seni itu kan luas ya. Dunia seni itu luas ya, termasuk seni bidang-bidang kreatif seperti ini kan dunia kreativitas seperti itu termasuk seni. Nah, tapi memang dulu spesifik Mbak itu selain suka dengan dunia jurnalistik seperti reportase karena dulu dari SMP suka nge-MC seperti itu ya. Kemudian Mbak Ai juga cinta dunia tari, ya seni tari, karena memang dulu hobinya nari seperti itu. Nah, sudah dari SMA itu punya keinginan untuk kuliah di jurusan seni. Boleh disebutkan ya? Boleh disebut. Akhirnya Mbak Ai itu memutuskan pengen kuliah di IKJ, karena kebetulan tahunnya dulu ya untuk Institut Kesenian itu ada di Jakarta kan, Institut Kesenian Jakarta. Jadi Mbak Ai pengen kuliah di sana, tapi ada tantangan juga pada saat itu, tidak boleh sama orang tua. Kalau orang tua zaman dulu itu taunya jurusan di perkuliahan itu hukum lah, kedokteran ya, belum terbuka wawasannya luas untuk seperti jurusan kesenian atau apa seperti itu kan. Jadi orang tua Mbak itu sempat bilang gini, kamu mau kuliah di jurusan seni pertunjukan. Kebetulan Mbak Ai pengennya ambil tari ya waktu itu ya. Mau jadi apa? Kan gitu. Ya apa ya, Mbak Ai pada saat itu bisa menjelaskan. Hanya saja memang ya pemikiran orang tua zaman dulu dengan anak-anak pada era saat itu berbeda, jauh berbeda. Jadi akhirnya orang tua Mbak Ai dengan kemauan keras Mbak Ai, aku pengen kuliah di sana, dan aku pengen ambil jurusan itu. Akhirnya, oke, kita ke sana, melihat gitu ya. Oke, kita ke sana, kita lihat jurusan-jurusannya. Kebetulan waktu itu ada jurusan film dan televisi, ada jurusan seni pertunjukan, tari, teater, dan seni rupa juga ada. Setelah ke sana, orang tua agak terbuka nih, agak meluas sedikit wawasannya. Oh, begini ya jurusan kesenian ya, kuliah kesenian. Oke, boleh kamu kuliah di IKJ, tapi kamu ambil jurusan pertelevisian. Nah, mungkin pada saat itu Papa Mbak Ai ya khususnya berpikir akan lebih terbuka untuk dunia kerjanya di jurusan pertelevisian. Oke, Mbak Ai pikir mengalah akhirnya ambil jalan tengahnya. Oke, aku mau jurusan pertelevisian, tapi tetap dengan ikut kegiatan menari seperti itu. Jadi Mbak Ai jalanin semester 1, semester 2, di semester awal pokoknya tetap dijalanin kuliah, tapi sambil nari. Sempat diajak senior untuk ikutan menari seperti itu kan. Sempat ikut sanggar tari juga, kebetulan di sana ada sanggar tari besar ya, namanya Saraswati. Jadi masih menari. Seiring waktu di semester penentuan major, kalau di sana ada majornya ya, Mbak Ai ambil jurusan pertelevisian, majornya scriptwriter pada saat itu, penulisan naskah. Udah sibuk, nggak sempat lagi nari. Akhirnya Mbak Ai jalanin. Mbak Ai pengen lulus pada saat itu, pengen membuktikan bahwa ini pilihan aku dan aku bertanggung jawab atas pilihan aku kuliah di sini. Seperti itu. Lulus akhirnya di tahun 2005. Itu kan 2001 Mbak Ai masuk IKJ, dan 2005 Mbak Ai lulus. Cukup lama ya. Itu D3, hanya diploma 3 perfilman pada saat itu. Dan itu termasuk Mbak Ai, di angkatan Mbak Ai ini termasuk cepat lulusnya ya di 2005 itu. Jadi Mbak Ai duluan di antara teman-teman Mbak Ai yang lulus pada saat itu. Tapi dosen Mbak Ai menyarankan pada saat itu, lanjut aja ke S1 langsung gitu ya. Nah, karena pada saat semester akhir di semester 6 Mbak Ai sudah magang juga pada saat itu di TV7, belum Trans 7 ya, di TV7 di Wisma Nusantara pada saat itu gedungnya.
udah kasihkan kerja nih. Nah, jadi kuliah itu juga sebenarnya udah kerja ya, banyak bantuin senior, banyak dapat cuan juga kan, seneng dong, happy ya, bisa cari duit sendiri sambil kuliah seperti itu kan. Jadi ya kayaknya aku pengen kerja dulu gitu. Lulus 2005 wisuda, kemudian apply CV ke stasiun-stasiun swasta dan diterima di Trans TV. Mbak Ai 2 tahun di Trans TV sebagai tim kreatif. Terus ada beberapa program yang Mbak Ai pegang pada saat itu. Menikah, punya anak, dan waktu kan 2 tahun di Trans TV, punya anak, kemudian akhirnya tidak bisa membagi waktu ya polanya, karena memang kalau di swasta pergi pagi pulang pagi ya, katakanlah seperti udah rumah kedua. Aku pikir ya aku pengen fokus juga untuk keluarga, baik pengen fokus untuk keluarga, akhirnya pindahlah ke sini, balik lagi ke sini, balik ke Palembang. Balik ke Palembang. Sempat nganggur juga beberapa bulan, apply CV ke beberapa stasiun TV seperti karena Mbak Ai orangnya nggak bisa diem ya, ke Sriwijaya TV dan ke TVRI pada saat itu. Sriwijaya TV diterima, alhamdulillah. Ke TVRI juga 3 hari setelah itu diterima juga. Akhirnya memutuskan kerja di TVRI 2008 masuk TVRI, bergabung di TVRI sebagai program, awalnya di bidang program, dan 2009 ditarik ke pemberitaan. 2009 Mbak itu merasa kayaknya memang nyesel juga ya, kemarin cuma ngambil D3 ya. Jadi aku harus kuliah lagi. Dan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman media lainnya, kayaknya yang linear sama jurusan aku terdulu dan sama pekerjaan aku di sini adalah ilmu komunikasi. Nah, itulah kenapa terinspirasi untuk melanjutkan kuliah ke Stisipol pada saat itu. Tapi Mbak Ai ambil kelas malam karena waktunya nggak bisa, pagi bekerja, jadi malam sambil kuliah di Stisipol kayak gitu. Dan untungnya di Stisipol pada saat itu nih, karena kebetulan yang punya Bapak Ismail Jalili ya, jurnalis lama sekali kan, udah senior sekali, sesepuh gitu di dunia jurnalis. Alhamdulillah ada keringanan dan beasiswa tuh dari beliau untuk anak-anak yang kerja di media seperti itu, kuliahnya dapat potongan 50%, lumayan kan ya. Kalau kita seharusnya bayar semesteran 3 juta, cuman bayar 1.500.000 pada saat itu. Dan diberikan keringanan juga, banyak mata kuliah Mbak Ai yang sudah dikonversi ya, karena mata kuliah umum Mbak Ai nggak harus ambil lagi seperti itu. Terus kayak mata kuliah iklan, sponsor, jurnalis sudah nggak perlu ambil lagi karena sudah dapat dasarnya kemarin di IKJ. Jadi meneruskan aja. 2009 masuk Stisipol, 2011 sudah lulus, alhamdulillah. Dan wisudanya di Arya Duta pada saat itu. Iya, kalau kebetulan pada saat Mbak Ai jalanin kuliah di Stisipol itu, kebetulan banyak teman-teman Mbak Ai juga orang media. Ada kontributor MNC kemarin ya, ada itu Kamiko ya, dulu kontributor MNC. Kemudian ada teman-teman dari Sriwijaya TV, dan kebetulan juga ada yang dari TVRI juga gitu. Jadi bareng kuliahnya ada teman satu komunitas seperti itu ya. Jadinya lebih enjoy, lebih happy ngejalaninnya, jadi lebih semangat walaupun kuliah malam sampai malam, kadang-kadang jam 9 gitu, terus pulang jam 10 baru sampai rumah gitu. Asik sih, sama dosen-dosennya juga asik-asik, kebetulan kayak Bang Bangun ya, masih kan? Terus Icuk ya, pokoknya asik-asik, dan dosennya support semua ya, mensupport kegiatan kami pada saat di situ. Jadi, dan beliau para senior itu paham, ini anak sambil bekerja gitu kan, jadi kuliahnya udah kayak udah profesional aja kayak gitu, menganggapnya kami udah paham aja, udah profesional ya, padahal ya udah sama-sama belajar pada saat itu kan. Jadi sama teman-teman yang lain juga seperti itu. Emang rata-rata kelas malam pada saat itu udah pada bekerja sih, yang Mbak Ai rasain gitu. Karena linear sama jurusan kuliah Mbak di D3 perfilman sebelumnya, kemudian di dunia kerja Mbak Ai, jadi emang harus ambil komunikasi.
Mbak cinta ya, dan harus fokus gitu untuk ke ini. Nah, insya Allah ya lanjut kalau misalnya panjang umur dan cita-cita ambil magisternya tercapai, ya nanti kita lihat apakah ke Stisipol lagi kah? Ada kan MIKOM ya di Stisipol ya? Ya, oke. Okay. Perbedaannya itu jauh banget ya kalau misalnya kita adaptasi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Salah satunya untuk tempat Mbak Ai bekerja, TVRI Sumatera Selatan, ini sudah jauh berkembang pesat. Kita harus mau tidak mau mengikuti era digital saat ini ya. Analog switch off, tidak ada lagi sekarang ini kan televisi analog. Semua dari TVRI maupun lembaga-lembaga swasta, stasiun penyiaran swasta semua kan beralih ke digital ya. Jadi emang betul-betul perubahannya luar biasa, kita harus ngikutin, dan sehingga membuka peluang baru untuk divisi baru seperti KMB gitu ya, konten media baru. Kemudian kalau dulu kan tidak ada konten media baru, itu nggak ada, jadi jurusan pertelevisian yaitu program berita teknik ya. Sekarang sudah ada konten media baru yang betul-betul untuk dunia digital. Kalau misalnya online ya seperti itu ya, untuk tayangan-tayangan online YouTube itu memang harus diikutin semuanya. Jadi ya wow, amazing. Tapi itu tetap harus belajar sama terutama anak-anak muda yang saat ini regenerasi juga ya, yang baru-baru bergabung, luar biasa. Ininya keren, kreatif, dan seperti kalian juga ya. Jadi harus dimanfaatkan. Ini namanya wadah pembelajaran, termasuk TV-TV komunitas, TV-TV kampus ini menjadi wadah pembelajaran tersendiri buat meningkatkan kreativitas kalian menurut Mbak Ai. Nah, kalau sebenarnya Mbak Ai di TVRI ini di jurusan di bidang berita ini apa namanya sebagai reporter. Reporter itu juga memang mencakup produser juga, kemudian siaran juga, dan juga sebagai tim promosi gitu kan. Nah, kalau sebagai produser biasanya untuk pola-pola acara yang ada di stasiun televisi itu biasanya sudah terpola. Biasanya itu dari pusat dan di daerah itu tinggal menyesuaikan ya. Jadi setiap kalau di TVRI ini nih seluruh provinsi itu kan ada stasiun televisi daerahnya. TVRI Sumsel, TVRI Jambi, Bengkulu dan segala macam ya. Jadi mereka sudah punya pola siaran yang sudah ditentukan dari pusat, tinggal lagi pelaksanaannya seperti apa. Jadi kalau untuk ide-ide biasanya sering lihat-lihat yang lagi informasi-informasi viral atau apa ya, selama masih bisa diadaptasi dengan positif dan bisa memberikan dampak yang baik dan memberikan tontonan yang berupa tuntunan, tidak menggiring opini publik ke arah negatif, itu kan tujuannya TVRI kan ya. Jadi media pemersatu bangsa. Jadi tidak boleh bersifat memecah belah. Nah itu yang Mbak Ai senang di TVRI itu masih memegang teguh. Kalau prinsip hidup ya harus tangguh aja. Prinsip hidup dari dulu memang Mbak Ai orangnya nggak bisa diem. Satu, memang harus tangguh, harus mau belajar, jangan mudah patah semangat ya. Kalau patah semangat ya mungkin udah down ya dari tahun 2001 sampai 2025. Jadi kurang lebih 25 tahun ya Mbak Ai terjun ke dunia pertelevisian. Itu memang dibutuhkan mental yang betul-betul baja, yang pantang menyerah. Seperti itu sih. Ya, untuk Gen Z, Mbak Ai menyarankan tidak apa-apa mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan memang harus wajib kudu, tapi tetap harus punya etika-etika atau norma-norma yang dipegang ya. Adab terutama ya, adab itu pasti, sopan santun itu yang nomor satu, etika. Jadi ketika etika kamu baik, attitude-nya baik, dimanapun berada, menghadapi berbagai macam perkembangan zaman yang ada, masih tetap memegang prinsip dan teguh pada pendirian ya. Jadi tidak lupa bahwa kita adalah orang Indonesia yang memang punya norma-norma.